Ya, saat ini saya berada di Taman Kota Felix Fernandes, Larantuka, Kabupaten Porsimo, bersama Kadis Dinas Perhubungan setempat, Pak Yitno Wada. Selamat malam Pak Kadis, mungkin bisa diceritakan sedikit perkembangan suasana di Taman Kota ini, terkhusus soal penataan parkir itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Jadi selamat malam kita semua. Kita sama-sama tahu bahwa Taman Kota ini salah satu spot pengembangan ekonomi kreatif ya di dalam skala kabupaten. Sehingga pastinya pada hari-hari tertentu, nah khususnya malam minggu itu jumlah pengunjungnya cukup tinggi. Jadi boleh kita bilang dalam seminggu itu peaknya terjadi pada hari Sabtu. Nah, situ kita biasa intervensi dari Dinas Perhubungan sesuai dengan fungsi yang kita emban, yaitu penataan dan pengelolaan parkir. Karena Taman Kota ini adalah salah satu pusat pertumbuhan baru, pusat ekonomi baru, khususnya ekonomi kreatif bagi anak-anak muda dalam tata kelolanya, sehingga kita melakukan intervensi melalui penataan parkir. Dan kita sebenarnya hampir setiap malam kita hadir di sini, cuman kita fokus kita itu pada saat malam minggunya saja. Untuk ke depan rencana parkir di Taman Kota, khusus Taman Kota seperti apa nih Pak Kadis? Iya, kita di area kita coupling untuk seluruh area Taman Kota Felix Fernandes ya, bentangannya ini mulai dari Kelurahan Lokea sampai dengan Kelurahan Larantuka. Nah, sekarang ini yang sudah efektif berjalan itu di Kelurahan Pohon Siri dan Kelurahan Balela. Nah, itu kita lakukan pola kerjasama dengan anak di masing-masing kelurahan, dalam hal ini Karang Taruna, untuk melakukan pengelolaan parkir dengan sistem bagi hasil gitu. Jadi 60-40 untuk Pemda, 40 untuk Karang Taruna untuk orang mudanya. Hal yang sama juga tentunya akan berlaku untuk kelurahan-kelurahan, khususnya di Lokea dan Kelurahan Larantuka. Potensi terbesar ini memang kita lihat itu ada di Kelurahan Lokea. Itu potensi yang paling besar. Nah, jadi kita berharap supaya anak mudanya lebih giat dalam melakukan pengelolaan parkir ini, supaya di satu sisi kita bisa memberdayakan mereka, tapi di satu sisi juga bisa mendorong peningkatan PAD untuk kabupaten, seperti itu. Nah, kalau menyinggung soal PAD kabupaten sendiri, ini kalau dari Dinas Perhubungan sendiri itu berapa besar sumbangan dari parkirnya sendiri? Parkir itu kalau untuk anggaran APBD tahun 2022 ini khusus parkir itu kurang lebih sekitar 30-an juta ya. Nah, kalau sekitar 30-an juta sebenarnya potensi kita bisa melampaui dari itu sepanjang kalau kita lebih disiplin mengelola parkir ini secara lebih disiplin gitu. Makanya kita mulai dengan penataan yang seperti ini. Contoh bisa kita lihat di depan ini kan banyak kendaraan yang sebenarnya belum kita tagih, belum kita pungut gitu. Nah, ini sebenarnya potensi-potensi yang terabaikan. Nah, ini yang ke depan tidak boleh ada seperti ini, karena ini potensi penerimaan yang harusnya kita maksimalkan. Nah, satu cara atau satu upaya nanti ke depan akan kita lakukan itu adalah kita akan buat marka parkir dulu, karena ini di jalan negara, sehingga kita buat marka parkir supaya ke depan pengelolaan tata kelolanya itu lebih terarah dan lebih teratur. Jadi parkir kendaraannya berada di dalam marka, tidak lagi semrawut seperti ini. Ya, ke depannya kita punya strategi seperti itu. Oke. Pak Kadis, kita bisa sama-sama bergeser ke sebelah. Boleh. Sambil memantau. Oke. Ini karena masih dalam suasana Lebaran, jadi arus baliknya itu belum maksimal. Belum maksimal ya? Ya. Nanti kita lihat nanti pada saat minggu depan rencana kita lakukan penutupan jalur lalu lintas ini. Saya sangat yakin bahwa jumlah pengunjungnya yang nanti akan meningkat di sini. Nah, ini Pak Kadis, ini kondisi sebenarnya juga ini Taman Kota ya, ada beberapa titik yang kita lihat bahwa malam ini bisa lihat di video ini sendiri bahwa ada beberapa titiknya terang, sementara ada beberapa tempat yang masih terlihat gelap ini. Iya, betul sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu konsentrasi kita dan perhatian kita, karena ini area publik ya. Sebenarnya area publik tidak boleh dalam situasi gelap begini. Iya. Nah, memang dalam rencana kita sudah ada rencana untuk kita pasang lampu di beberapa titik-titik di depan itu juga akan kita pasang lampu supaya suasana malam itu menjadi lebih terang dan lebih terbuka, tidak dalam situasi
gelap gulita seperti ini. Gitu. Ya, Nanti akan kita ini, Pemda akan melakukan pemasangan lampu seperti itu. Dan tentunya akan menjadi semakin menarik ya. Ya, betul. Taman Kota Felix Fernandez di Flores Timur sendiri kita tahu sebagai salah satu pusat rekreasi ya, bagi penduduk kota Larantuka. Dan hadirnya taman ini memberikan suasana nuansa baru untuk teman-teman kita mau refreshing. Inilah kondisi Taman Kota. Di sini terdapat banyak jajanan makanan, ada juga warung-warung makan. Malam ini kita berada di Taman Kota, bertepat di depan Hotel Tresna. Nah, kita lihat saat ini beberapa kendaraan yang terparkir di dalam, tepat berada di depan warung-warung makan ini. Nah, Pak Kadis, kita tahu animo masyarakat cukup besar, Pak Kadis ya? Ya, animonya cukup tinggi kalau untuk malam minggu ya. Iya. Nah, mungkin ini selain lampu ada rencana lain itu lagi, Pak Kadis? Iya, kita memang untuk mengurai penumpukan kendaraan khususnya roda 2 kemudian roda 4, kita ke depan kita rencana mau buka akses yang di gerbang depan. Maksudnya di bagian pelataran itu kalau boleh sepanjang stake-nya itu tidak difungsikan untuk arena pertunjukan ya, seni dan lain sebagainya. Itu bisa kita fungsikan untuk kendaraan-kendaraan roda 2 itu kita bisa lokalisir masuk ke dalam di depan itu, ke depan. Jadi masuk dalam taman ini sendiri ya? Ya, lokasi taman ini. Ya, seperti yang ini. Ya, sementara di jalan negara itu khusus untuk yang roda 4. Roda 4 supaya penatapnya itu lebih rapi gitu. Jadi tidak numpuk roda 2, roda 4 seperti itu. Itu kan nanti berpotensi adanya kemacetan ya di jalan. Jadi kita urainya begitu. Ke depan nanti mungkin akan kita buka aksesnya supaya kita lokalisir semua roda 2 kita masukkan saja di dalam lampu. Nah, Pak Kadis, ini kalau untuk kendaraan roda 2 sendiri retribusi pasirnya ini apa? Retribusinya itu berapa besar itu? Ya, retribusi kita sekarang dari Perda 12 2011 itu kan kita belum melakukan penyesuaian ya. Jadi itu masih dengan perkendaraan itu 1.000. Jadi kalau kita lihat retribusinya 1.000 itu kan tidak relevan lagi dengan spending pemerintah ya. Belanja pemerintah sekarang kan semakin meningkat, kebutuhan publiknya semakin tinggi. Sementara tarif dari potensi parkir sendiri masih rendah. Nah, ini yang akan kemudian ke depan akan kita lakukan penyesuaian supaya ada keseimbangan gitu ya antara pendapatan yang kita terima dengan belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya target dari Pak Kadis sendiri berapa besar sih sumbangan yang diberikan oleh parkir ini? Kita potensi realnya sebenarnya bisa 2 kali lipat ya dari anggaran yang ada yang kita rencanakan sekarang. Jadi kalau misalnya 30 juta, kalau kita kelola secara baik kemudian sudah ada penyesuaian tarif, saya sangat optimis bahwa parkir ini bisa di atas 100 juta per tahun. Kalau sudah ada penyesuaian tarif, kemudian di sisi internal kita disiplin, kita komitmen untuk mengelola itu secara baik, pengadministrasian yang bagus, saya sangat yakin itu bisa di atas 100 juta per tahun. Karena potensi kita, pertumbuhan kendaraan roda 2, pertumbuhan kendaraan roda 4 juga semakin tinggi. Kita kan tidak ada penambahan space kita ke kota ini tetap seperti ini terus. Seperti itu. Jadi seiring dengan peningkatan pertumbuhan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, harusnya pendapatan dari parkir itu semakin tinggi. Walaupun itu bukan satu-satunya variabel penentu, tapi harusnya. Iya. Karena kita tahu bahwa Kota Larantuka ini juga bukan cuma punya 1-2 tempat parkiran ya, ada beberapa tempat parkiran yang mungkin belum dimaksimalkan ya. Maksimalkan. Betul. Itu yang saya bilang tadi, potensinya sebenarnya besar, hanya belum maksimal dikelola. Mungkin ke depan juga ada rencana untuk melakukan penertiban terhadap parkir-parkir mungkin nih yang bisa dikategorikan sebagai parkir-parkir liar, Pak Kadis?
Oh ya, betul sekali. Kita kemarin bulan lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan UPT Provinsi. Itu berkenaan dengan parkir-parkir liar yang selama ini ada di pusat-pusat kota, khususnya parkir liar di depan patung Herman Fernandes yang masih menjadi area taman kota. Pada jam-jam sibuk, misalnya jam-jam pagi ya, jam 10, kemudian sore jam itu kan kita lihat parkir di depan taman kota itu kan banyak sekali. Itu sebenarnya dalam tanda kutip itu kita kategorikan parkir liar. Dan aktivitas menaikkan, menurunkan penumpang di tepi jalan raya ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi sepanjang ini kita melakukan upaya pembiaran. Karena semakin lama pembiaran itu hal yang sebenarnya bertentangan aturan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang mau kita rubah mindset pola pikir. Dan kita setelah masuk liburan lebaran ini kita akan melakukan action dalam bentuk penertiban secara langsung, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kita lakukan penertiban parkir liar yang ada di taman kota, khususnya di depan patung Herman Fernandes. Itu yang nanti akan kita lakukan supaya itu kan juga pusat kota sebenarnya. Pusat kota itu harusnya terhindar dari aspek kesemrawutan, kemacetan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling akut nih, ini problem yang sebenarnya sudah menua ini, menahun, khususnya parkir liar yang terjadi di Kelurahan Eka Sapta. Nah, ini memang kita kekurangan space, tetapi beberapa pendekatan masa lampau itu sebenarnya sudah, tetapi parkir-parkir itu terjadi lagi. Nah, ini yang sebenarnya banyak memunculkan keluhan publik dan ke depan ini memang harus kita rapikan, kita tertibkan dengan pendekatan yang lebih persuasif, lebih humanis supaya tidak ada resistensi ya dari masyarakat dengan tindakan atau penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik Pak Kadis. Ada lainnya. Kalau lainnya itu kita di pelabuhan, retribusi pelabuhan masuk, khususnya pantai pelaut yang kita kelola. Itu sebenarnya potensinya cukup bagus. Iya. Itu yang sekarang penerimaannya dia lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Di retribusi ke pelabuhan, pelayanan pelabuhan, khususnya pelabuhan pantai palawan yang kita kelola. Nah, itu yang sekarang dia lagi bagus-bagusnya itu penerima. Demikian pemirsa bincang-bincang saya malam ini bersama Kadis Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Pak Yitno Wadah. Menurut Pak Kadis sendiri bahwa kedepannya Dinas Perhubungan Flores Timur mempunyai komitmen bagaimana memaksimalkan parkir yang ada di Flores Timur menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Ya. Nah, tentu mencapai ini ada banyak kendala ya, tetapi Kadis sendiri sudah berkomitmen bahwa mereka juga berusaha keras untuk memperbaiki, mungkin menjadi hal yang lebih baik ke depan. Seperti apa kita lihat berkaitan dengan parkir itu sendiri. Demikian.